Halo, balik lagi di PPKM Podcast Pengalaman Kisah Misteri. Buat episode ini gue kedatangan tamu atau narasumber baru, yaitu Enji. Iya, Apa kabar, Ji. Ji? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apa nih yang bisa di-share nih ke kita nih? Katanya dengar-dengar Enji bisa ngelihat juga, Iya, gitu. ngelihat dan merasakan. Ya gitu. Nah, awal mulanya Enji bisa ngerasain itu masih inget nggak? Kira-kira tuh Masih. umur berapa? Terus pertama kali kejadian yang Enji rasain dan buat Enji sadar tuh, oh ternyata gue dikasih anugerah ini nih, buat anugerah nggak sih masuknya? Iya ya. Ya bisa dibilang. Sebagian orang anggapnya itu anugerah ya. Tapi ada juga yang anggapnya apa sih nih gitu. Ya Nggak boleh, nyaman gitu. boleh diceritain pertama kali Enji ngerasain ternyata sadar, oh ternyata gue dikasih anugerah ini nih. Itu awalnya sebenarnya kayaknya dari kecil ya. Dari kecil tuh ada selalu diikutin kucing gitu. Jadi setiap kemana-mana ada kucing itu mulu, tapi yang namanya sadarnya kucing itu bentuknya ada yang sama kan. Tuh dia ngikut mulu setiap kemana-mana. Kok ada si dia lagi nih, kayak kucing yang mirip daerah-daerah rumah nih gitu, yang sering nongol. Kok ada dia mulu, terus main kemana, daerah mana, kok ada kucing ini lagi gitu. Tapi Ji mikirnya tuh, ayo udah kucing di mana-mana kan bentuknya ada yang coraknya sama kayak gitu. Cuma someday suatu ketika tuh dia tiba-tiba berubah gede banget, jadi kayak beruang, segede beruang. Kucing itu? Ya, Tapi berbentuk kucing? iya, berbentuknya kayak kucing, kayak macan gitu. Tapi awalnya dia kayak kucing, dan emang bentuknya rada aneh, kupingnya tuh kecil gitu. Gitu, kayak beda sama kucing lain, makanya mudah dikenalin. Tapi herannya itu ada di mana-mana. Oke. Awalnya kayak gitu, tapi itu masih belum sadar, kalau emang ya udah cuma ngelihat kucing segede gitu, udah heran aja. Kayak gitu, ada kejadian kayak gitu. Itu waktu masih umur SD kali ya, sekarang SD. Nah sadar-sadarnya itu pas kelas 6 SD. Itu ada kegiatan di sekolah itu Persami. Oh ya, kemah. Ya, kemah, benar. Nah di Persami itu kebetulan SD-nya itu depannya kuburan. Kebetulan ekstrimnya itu sama si kakak pembinanya disuruh nyari salah satu papan nama papan kuburan itu. Nisan. Ya, nisan. Suruh nyari nisan, dikasih korek 3 sama lilin dan kelompoknya biasa dikasih ke berapa kelompok. Nah, kelompoknya cuma 3 orang. Masuklah nih kita nih ke kuburan itu. Jika agak trauma itu sama pocong. Ya, paling takut itu sama pocong gitu kan. Karena bentuknya absurd semuanya. Masuklah kita, tiba-tiba dikasih jebakan lah sama kakak-kakaknya ini, kayak guling berbentuk pocong. Pocong-pocongan. Ya, pocong-pocongan di salah satu pohon. Karena kita lagi fokus kan nih, namanya kompetisi kan sama grup lain. Pingsan lah di situ. Pingsan, dibawa ke puskesmas yang dekat sekolah juga. Itu kalau nggak salah kegiatannya pas ke kuburan itu sekitar jam 2 malam. Dibangunin untuk kegiatan itu, terus dibawa ke puskesmas. Nah pas sadar itu sekitar mungkin jam 3 atau jam berapa gitu. Ini cuma sama temen Ji doang di ruang kayak semacam ruang UKS, tapi itu puskesmas gitu. Nah dari situ di puskesmas itu ngeliat kok orang jam segitu, katanya sih masih malam ya itu ya. Soalnya Ji nggak bawa jam, nggak ini, pokoknya cuma udah sadar melek kok orang banyak banget nih, kayak orang mau berobat. Lalu lalang. Iya, lalu lalang. Terus dari bawah kasur tuh banyak yang merembet gitu. Ya, setan-setan yang merembet di ituan. Tapi itu masih kayak antara sadar nggak sadar kan gitu. Cuma ngeh kok banyak orang di sini. Terus ada setan. Ngeh itu setan karena aneh. Nggak mungkin kan orang manjat-manjat gitu. Iya, emang agak takut terutamanya di situ. Kok ada orang yang manjat-manjat sampai ke dinding-dinding, bentuknya normal, semuanya normal, fisiknya cuma pucet doang, tapi itu kadang masuk ke tembok, tapi ntar muncul lagi. Cerita lah nih ke teman, sama salah satu teman kan ditungguin. Cerita, ngeliat ini nggak sih? Gue takut deh, gue mau balik lagi aja ke sekolahan. Tapi di sini rame, nggak enak mau keluar. Mana rame sih, kata dia kayak gitu. Mana sih rame, ngaco aja kata dia.
di sini kita berdua doang, sama ada penjaganya tadi yang jagain kita, kata dia kayak gitu. Cuma Nji ngeliat bener-bener rame ini orang semua pada mau berobat gitu. Ada yang nangis segala macam, harus minta ditanganin buru-buru. Nggak tahu, mungkin itu story puskesmasnya ya, yang Nji sadarin mungkin sekarang story puskesmasnya atau gimana. Pokoknya banyak yang lalu lalang di situ. Ya udah, Nji cuma kerukupan pakai selimut rumah sakit lah atau selimut UKS, nggak tahu tuh yang bentukannya garis-garis biasa. Oh iya puskesmas tuh. Udah nggak mau ngomong lagi, sambil takut juga kan sama setan itu. Yaudah kalau emang dia nggak ngelihat ya udah gitu. Di situ kan takut ya, gemeteran semuanya segala macam, nangis di situ tuh. Itu kayak baru pertama kali kayak di situ deh keluar dari puskesmas. Akhirnya karena teriak-teriak itu sampai selimut tuh di bawah tuh. Gue nggak betah di sini nih, nggak betah karena udah di rauk semua, ada gangguan lah ibaratnya yang benar-benar tuh udah dirasain. Nggak nyaman, udah mau balik aja ke sekolahan. Nji diasah nggak sih Nji? Enggak, berarti natural aja? Justru malah mau dihilangin, dan berapa kali udah coba minta tolong dihilangin, kayak ikut ruqyah semua segala macam. Kayaknya malah makin ya, kayaknya makin bertambah, makin tambah ya, makin ada aja gitu yang kejadian aneh yang Nji rasain gitu. Nah itu kejadian aneh apa yang menurut Nji nih dari kelas 6 SD yang Nji sadar tuh sampai sekarang tuh, kejadian menurut Nji yang paling nggak bisa lupa, yang ngeri tuh pas kapan tuh kejadian apa, bisa diceritain nggak? Kejadian paling ngeri pertama kali yang bikin shock kali ya, mungkin kalau sekarang kan udah biasa ya ngeliat kayak gitu. Tapi yang baru-baru bener-bener bikin shock, oh iya gue ini ada something gitu kali ya. Mungkin satu di sekolah SMK kali ya. Sekolah SMK sekitar 2015 lalu diadain apa namanya, awal masuk SMK dulu deh. Dari awal masuk SMK tuh kita ada ngadain MOS gitu kan, orientasi ospek gitu. Nah dari diadain MOS aja, Nji lagi baris nih, tiba-tiba guru agama yang lagi dengerin kayak ceramah apa namanya, pidatonya orang yang lagi ngari sini, dari rentetan guru itu ada yang manggil guru agama, sini kamu sini, kirain anak bandel gitu ya kan, udah diliatin ya gue tandain nih orang gitu kan, sini kamu sini kan. Kita ya udah, kita nunduk semua tuh satu barisan nunduk, karena nggak ada yang ngeh itu siapa yang dipanggil, jadinya ya udah disamperin, terus saya ditarik dari ke belakang. Ditarik ke belakang sama guru itu, sini kamu ikut saya, dibawa ke atas sekolah kan itu kan di lapangan, kita ke atas ke ruang guru, diinterogasi sama gurunya. Terus langsung dibilangin sama dia, kamu ngapain kecil-kecil bawa banyak banget? Bawa apa ya pak? Saya nggak tahu. Kenapa kamu bawa banyak banget? Buang-buangin, banyak banget itu teman-teman kamu yang kamu bawa. Oh, ini baru sadar teman-teman. Iya. Kenapa kamu bisa punya ini, ditanya. Yang nggak kelihatan, atau si ini pak, mancing dulu kan, si ini pak, takutnya salah persepsi nih kan, si ini pak cewek yang ini ya, atau anak kecil yang ini, atau yang ini gitu kan. Iya kamu bawa banyak banget, sampai 11 dihitungin sama dia. Ya udah, saya kan selama ini juga bawa aja gitu ya, dia mau ikut ya terserah, yang penting nggak ganggu gitu kan. Jadi mikirnya gitu, karena ya satu sisi kita takut kan, benar nggak munafik, itu takut banget. Tapi satu sisi dia mau ngikut gitu, jadi gimana gitu di situ. Ya udah pak, saya nggak tahu ini mau gimana, kamu mau saya sembuhin nggak, kamu mau kasih ini nggak, mau saya kasih saran nggak, gimana itu. Ya udah, buang nih, dikasih salah satu ya ritual gitu loh, untuk kayak ini, kamu baca ini, kamu ngaji ini, kamu sholat ini, segala macem gitu. Sampai akhirnya kamu tunggu sini, kamu jangan kemana-mana, duduk, dipanggil kakak kelas, nih adik kelas lu nih, kata dia kayak gitu, urusin nih satu nih, ada yang kayak gini, bawa deh ke Babalu, kata dia kayak gitu. Sempat kenalan sama kakak Raki kan, iya kak gitu, iya wes ntar sore balik, mampir aja deh ke rumah gitu, ketemu sama bapak. Iya, yang namanya Nji mau sembuh ya kan, kayak nggak mau nih, mau normal gitu. Mau normal, ya udah boleh gitu. Oh, udah deh tuh, sama bapaknya juga dibantuin semua segala macam. Tapi makin dibantuin kayak gitu, kayaknya makin ada sesuatu di diri Nji yang kayak makin lama gue nggak normal nih gitu. Makin lama gue kayak ngalamin hal-hal yang bukan sekadar bisa ngeliat doang nih,
something yang lain nih kayak nyebar makin kemana-mana. Terus setelah sekarang kebuka tuh sosok apa yang menurut Nji yang Nji selain pocong ya? Tadi kan Nji di awal sempat bilang wah nggak bisa banget ya ngeliat pocong. Selain pocong tuh Nji yang menurut Nji paling serem yang pernah ketemu terus ngeliat detail banget. Biasanya yang bunuh diri, yang sengaja mati kayak gitu, itu serem sih. Selain nyerap memorinya dia, Oh bisa nyerap. ya makanya kan Nji bilang kan makin nggak bener nih gitu. Selain nyerap memorinya dia, kenapa bisa kayak gitu? Ada tuh Ji yang langsung jatuh itu dia cerita apa Nji langsung terima informasi itu langsung? Begitu ngeliat, jadi kadang Nji tuh suka kayak nggak ngerti nih, nggak kontrolnya gimana nih. Buka sendiri, ya dia masuk sendiri, ceritanya dia kayak gimana, Ada yang kayak cerita, los gitu. ada yang cerita juga. Ya ada juga yang bener dia ngikutin, minta cerita. Nah itu boleh tuh, boleh. Coba ceritain tuh yang itu tuh. Yang cerita pertama kali dia mau cerita nih yang bunuh diri ya. Bunuh diri itu dia, jadi waktu itu ada acara ke puncak nih. Oke. Acara ke puncak, kebetulan ya udah jalan nih sama teman-teman. Jalan ya jam segini. Emang dari rumah mama udah komplain nih. Izin ya mah ke puncak. Ngapain ke puncak Binari? Pakai jaket kak, dingin. Padahal itu hawanya biasa aja. Gitu. Tapi namanya orang tua ya udah. Iya. Ya udah jalan ke puncak. Di jalan tuh udah dikasih tanda-tanda tuh, diserempet mobil segala macam gitu-gitu. Tapi di motor Nji doang, kan kita kesana naik motor berempat. Tapi motor Nji doang nih diserempet mobil, ada aja kejadian-kejadian. Yang Nji positif thinking kan, ya udah. Sampai di pertengahan jalan, ya udah nikmatin. Nah teman Nji yang sama Nji tiba-tiba menggigil. Padahal ya udah Nji aja yang belum pakai jaketnya itu biasa aja. Ini dia udah menggigil. Lu kenapa? Gak apa-apa, gue menggigil tiba-tiba. Kayaknya nggak enak deh nih kalau dilanjutin. Ya udah kita banyak bala di jalan, pasti mikirnya gitu kan. Udah banyak bala nih di jalan. Yaudah deh kita balik aja gimana? Enggak deh, jangan deh, udah tanggung, kentang nih udah di daerah. Yaudah kita minggir dulu deh, melipir dulu deh gitu. Di Sate PSK. Nah di Sate PSK itu ada cewek. Ceritanya nih, pakai daster, kayak daster warna merah atau pink gitu. Terus ya udah daster kayak orang mau tidur, pendek, maksudnya pendek juga gitu. Jadi pikir orang gila. Dia nyender di pembatas jalan sebelum ke Bontek kan pasti ada pembatas jalan. Dia nyender, mencang-mencang kaki gitu, kayak ya udah nyender aja, tau goyang-goyang. Jadi nggak ngeh. Dan dia nyeker. Terus dia nanya sama temen dia yang kedinginan, abis ngaso dulu kan. Lo lihat ceweknya itu gak sih? Gue jadi pengen ngasih jaket deh ke tuh cewek, digituin. Kasian lah, dingin kayak gini dia masa pakai kayak gitu. Jadi mikirnya dia cewek, maaf ya, cewek nggak bener gitu kan. Kasih kali ya nggak enak atau. Tapi kalau dia cewek nggak bener, ya nanti dia tersinggung ya emang mata pencariannya kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah dirawin. Ya udah kita berusaha untuk nggak empati nih sama dia. Yaudah deh, tadi dulu satu deh, beliin sendal. Soalnya dia nggak pakai sendal. Itu yang ingat, dia nggak pakai sendal loh. Tadi yang jangan orang gila. Gitu, jadi kayak masih ada mikir nih. Nah terus, nggak usah lah, ngapain beliin sendal? Siapa sih emang yang mau lu beliin sendal? Gitu. Si teman Jimmy ngomong, siapa sih itu cewek yang di belakang? Yang mana sih? Jadi tuh ada, karena banyak yang di pinggir jalan, dia tuh salah tanggap gitu kan, kayak yang mana? Orang pakai sendal semua kok. Ya emang kalau ada cewek yang nggak pakai baju yang nggak benar emang ada gitu. Cuma yang Nji deskripsiin ke temen Nji nggak nyampe nih. Yang ini loh yang pakai baju merah, yang nggak pakai sendal, yang goyang-goyang, ini samping kita banget gitu. Gue nggak ngeliat, lu jangan ngaco, kata dia kayak. Oke, temen gue nggak ngeliat nih. Ya udah ayo jalan deh. Gue halu kali, Nji gituin. Jadi ada pom bensin di sebelah kiri dan depannya tuh ada yang jual kayak asinan, kayak oleh-oleh gitu. Mungkin ada yang tahu. Nah dari situ tuh gue isi bensin dulu. Oke deh gitu, isi bensin. Dulu gue mau beli cilok buat ngangetin badan. Biasanya kan tukang di puncak ada ya, cilok pinggir jalan gitu. Oke ya udah beli cilok. Di tukang cilok ada dia. Kok gambarnya cepet banget. Ada dia lagi nih.
tawarin apa enggak, atau dia naik mobil kolbak atau gimana ya kan. Tapi kan kalau logikanya kalau pakai motor cepetan kita dong, gitu kan. Ada dia lagi nih percis mukanya, apa dia kembar, dia masih mikir gitu, belum sadar. Apa dia kembar, tapi ini belum pakai baju yang tadi, percis nggak pakai sendal juga, percis dengan bajunya yang tadi, rambutnya, mukanya cantik tapi dia goyang-goyang terus ya. Nggak mau diem, goyang-goyang terus. Terus Ji ngomong lah sama temen Ji yang cewek nih, yang minta temenin beli cilok kan, lihat perempuan yang di samping abang cilok nggak, lo tawarin Ji beli cilok sana gitu. Yang mana, jangan ngaco, lo udah mulai nggak bener nih gitu kan. Enggak, masa sih senyata itu lu nggak ngeliat? Ji mikir gitu, nggak ada Ji, nggak ada katanya. Ada bang, itu cewek pengen beli cilok kali. Yang mana yang temennya digituin kan. Enggak bang, itu yang di samping, dia aja dulu ladenin. Maksudnya Ji udah mulai takut nih lama-lama nih, karena temen Ji udah bilang nggak ada dia gitu. Kali dia orang situ bisa ngeliat juga kan. Gitu. Yang mana sih Neng? Oh ya udah bang, kasih teman saya aja nih bang beli gitu. Oke, lu tunggu sini, gue mau beli makanan samping, mau beli asinan mangga buat cemilan nanti di atas juga. Dia nyebrang dong, selang ruko itu kan banyak ya, kalau oleh-oleh kan berjejer. Jadi di ruko ketiga dari ruko paling ujung pertama, ruko ketiga dia ada lagi di ruko paling pertama, tapi dia bawa pisau. Di situ Inji jerit, jangan dia apain gitu. Dia bawa pisau, bener-bener baru nunjukin yang kayak gimana ya, seng gitu. Kayak nunjukin, tadinya kan dia kan goyang-goyang aja, tapi tangannya tuh ya udah kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak ngeluarin pisau aja. Pisaunya itu coklat, terus kayak pisau zaman dulu gitu, batangnya masih bambu, masih kayak bambu gitu, pisaunya warnanya coklat. Terus jangan, takutnya dia nusuk orang kalau emang dia beneran orang. Iya dia beneran orang dan dia mau nusuk orang. Jangan dia apa-apain ibu-ibunya, jangan gituin. Lama-lama kan dia deket. Jangan dia apa-apain. Kenapa mbak gitu, disamperin sama teman Ji. Lu ngapa, lu jangan gila dah di sini. Lu beli apaan? Beli mau nggak? Yaudah bayar. Udah masih linglung tuh. Itu dong, tolong bilangin jangan deket-deket. Lama-lama deket dia ke Ji. Ya udah Ji jerit dong sambil kayak takutnya dibunuh. Gitu kan mikirnya. Udah Ji duduk terus jerit kayak gitu. Udah nggak bener nih. Ditarik-tarik, ayo buruan naik, kata teman yang di sampingnya. Buruan naik, lu ngapa sih, kata dia kayak gitu. Sempat teman markirin terus jemputan, lu ngapa sih? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, yaudah yuk gitu. Nah jadi pas di sepanjang jalan tuh ya udah ngerelaksin diri, udah Anji nggak mau ngelihat, kayak biasanya ke puncak kan kita mau ngelihat pemandangan ya, nggak, Anji cuma ngumpet di balik sweaternya temen Anji. Terus tiba-tiba ada cewek itu lagi gorok-gorok tangan. Gorok-gorok tangan dia. Ji jerit dong. Dia deketin Ji, awalnya dia deketin Ji dulu, abis itu baru gorok-gorok tangan. Cewek itu yang tadinya nggak ada sama sekali, tiba-tiba gorok-gorok tangan di depan. Pakai pisau yang tadi? Iya, percis pisaunya itu. Nah Ji sugestinya itu darahnya muncrat ke baju. Jadi Ji jerit juga takut kan, karena kita nggak bawa baju. Teriak dong. Teriak kenceng banget, kata teman, lu kenapa, gila lagi gitu. Lu mah udah ngaco nih, bawa dia nggak bener nih kalau jalan-jalan. Tadi kan nggak, ini baju gue darah ini. Dia udah nggak bisa ngomong deskripsi ini tuh cewek gimana, cuma tadi orang gini-gini terus tangan darahnya baru muncrat itu orangnya mana, ini orangnya di depan muka gue, masa lu nggak ngeliat semuanya, ini darah gue kemana-mana, ini darahnya gitu kan. Ngomong kayak gitu. Nggak ada, lu jangan ngaco, pakai helm buruan pakai helm, katanya. Dia cuma merem sambil gemeteran megang helm sambil nangis, pastinya nangis gitu kan karena takut. Kalau mau cerita aja deh, tapi please jangan wujudin wujudnya. Terus akhirnya dia cerita? Iya, Anji majemin mata terus dia bilang kalau mau cerita aja, tapi jangan nunjukin mukanya, jangan nunjukin
jangan gimana-gimana. Akhirnya dia hilang, udah gimana Ji, relax ya, biasa dikasih minum segala macam. Iya relax, udah yuk pulang, udah nggak mau kemana-mana gitu, pulang mau arah pulang nih ya. Ji lu kayaknya nggak benar, ya kita nginep aja deh. Oke, Gitu kan. mutusin buat nginep. Mutusin untuk nginep kan, nyari villa dadakan. Lu udah nggak benar nih, pulang pun juga pasti makin nggak benar kata temen gitu kan. Ya udah deh, boleh deh, mungkin gua kurang istirahat kali ya gitu. Di sepanjang jalan dia cerita, begitu Nji mutusin pulang, terserah deh mau nginep atau gimana segala macam, itu dia dalam proses cerita. Ceritakan, dia ngasih visual kenapa dia bunuh diri, kenapa dia bisa kayak tadi tuh gesek tangannya. Dia bilang dia dijodohin, dia nggak mau, dia punya pacar terus dia dijodohin sama orang tuanya, dia mutusin besoknya selang berapa minggu atau berapa bulan gitu Nji lupa, dia mau langsung dinikahin. Pacarnya juga udah desak-desak untuk kayak jangan tinggalin ya, pokoknya dalam keadaan dia depresi. Jadi ceritanya dia mau makan buah, dia nggak tahu mikir apa itu, nggak tahu, dia kasih visual lagi dia mau makan buah, terus dia nggak tahu mikir apa, mungkin waktu itu surat-suratan sama pacarnya. Dikasih surat apa Nji, nggak bisa baca suratnya, intinya ada surat, ada buah, ada pisau, ada meja rias, dikasih visualnya. Terus dia minggir ke tempat tidur, spraynya pun sampai sekarang Nji masih tahu dia pakai spray apa saat itu. Terus dia gesek-gesek tangannya sendiri, udah dalam keadaan nangis-nangis, dia bingung, nggak tahu dapet setan apa gimana Nji, pokoknya dia depresi. Pokoknya memori terakhir yang dia kasihkan gitu, dia depresi, jodohin, dia sama pasangannya juga gimana, sama cowok yang baru juga dia mungkin gak suka atau gimana. Kayak memori itu yang dikasih terakhir sama Nji. Sampai visualnya ya dikasih sama, kasih spraynya, bentuk kasurnya Nji masih inget. Namanya siapa ya, Anjir Mir, nggak tahu, Nji lupa. Nji nggak mau asal sebutkan, Nji lupa. Itu kan kalau misalkan cerita, kalau sosok Nji, sosok apa tuh? Sosok yang menurut Nji itu serem gitu, selain pocong antar Nji. Iya, itu tadi orang-orang yang bunuh diri. Selain orang bunuh diri. Orang bunuh diri ada lagi itu. Genderuwo gitu serem nggak genderuwo? Menurut Nji. Genderuwo bentuknya dia beda-beda ya, Oh beda-beda genderuwo. Beda-beda menurut Nji. Kan mungkin genderuwo kesannya cuma tinggi, gede, buluan. Iya. Tapi aslinya jenisnya dia beda-beda. Ada yang ya udah giginya panjang aja, tapi mukanya nggak terlalu serem, cuma rambut doang. Jadi kayak giginya aja yang nongol tapi rambut doang. Ada yang matanya merah doang, terus nggak ada mulutnya, semuanya segala macam juga nggak ada. Tapi kayaknya ada tingkatannya kali ya, di mereka mungkin ada tingkatan. Jadi genderuwo tuh beda-beda menurut jenisnya. Pocong pun gitu. Pocong pun sama. Kenapa takut pocong ya itu tadi, selain memorinya yang ketangkep. Memori dari pocong itu. Oh pernah juga pocong curhat ke Nji. Iya kayak gitu-gitu. Jadi banyakan kadang suka kayak mau cerita, tapi kadang Njinya tuh mau enggak ya, kayak nggak tahu nih kapan dia ngebukanya nih. Kalau pocong apa Nji, ceritain Nji kalau pocong? Pocong ya azab sih kebanyakan. Oh gitu. Azab sih, dia gimana gitu. Pas di hidupnya sama bumi. Tapi kalau untuk orang yang bunuh diri, pasti dia akan ngelakuin hal yang sama saat dia bunuh diri. Misalnya dia bunuh dirinya ya tadi, bunuh dirinya nyelet tangan, ya dia akan motong-motong tangan terus. Bunuh dirinya dia gantung diri, dia akan ngegantung terus-terusan dirinya. Makanya kadang ada setan yang di atas pohon. Iya. Ada setan, ya itu dia sebenarnya kayak visual dari situ sih. Itu. Terus kalau pocong kebanyakan ya azab ya, dia nggak diterima di bumi kayak gitu. Terus sama kalau genderuwo itu biasanya kayak buah dari pesugihan. Pesugihan kayak gitu, atau perjanjian. Pokoknya yang bentuknya aneh-aneh itu biasanya dari perjanjian. Itu hijau. Iya, dia nganutnya apa gitu. Yang sering keserap sih kayak gitu ya. Kenapa kok bisa jadi, ya kadang iseng juga sih ya. Sekarang ini waktu masih berani iseng juga
kenapa sih bisa kayak gini gitu. Oke. Kayak rata-rata sih kalau yang bentuknya aneh-aneh tuh perjanjian, tumbal, azab. Kalau pocong sih kebanyakan sih azab-azab kayak itu jadinya pocong. Sama perkara dia belum selesai di bumi. Misalnya ada apa nih dia di dunia nih masih belum selesai urusannya. Itu biasanya visualnya sih pocong. Gitu. Kuntilanak, kalau kuntilanak itu dia visualnya ya gitu, ada juga yang nggak diterima di bumi. Alasannya kenapa dia kayak gitu mungkin gender, nggak tahu deh, pokoknya nggak mau nanya kenapa kayak gitu, karena kan kita nanti mungkin nggak taunya Inji bisa jadi kayak mereka atau gimana, nggak ya jual menjalik sih gitu. Nggak tahu, pokoknya nggak mau menelusuri karena ya jadi takut juga kan buat makin gila lagi nanti, kayak udah nggak mau nerima diri sendiri mungkin ya. Soalnya Nji pernah ada Nji bilang saking shocknya, saking nggak mau nerimanya gitu, sampai nggak bisa ngenalin diri sendiri. Jadi kayak kalau mau ada cerita kadang nggak mau denger. Tapi yang bener-bener ada gak yang bener-bener Nji, yaudah deh kalau lu mau cerita yaudah sekarang deh cerita? Sering kayak aduh kayak ada yang mau nggak nyaman nih gitu, kayak mau cerita yaudah masuk nih, yaudah kadang diladenin anak kecil, se-Nji nggak oke aja badannya gitu, oke deh kalau lu mau masuk ya. Paling kalau selebihnya kalau emang Nji nolak bentrok aja sih, kayak mual, sakit gitu, diteror sama dia sampai diikutin. Termasuk yang perempuan yang tadi Nji ceritain itu ngikut sampai di tempat itu, ngikut di tempat villa Nji, ngikut di termasuk setan-setan yang lain juga kan. Saya di villa juga ngalamin kejadian juga tuh tadi, ada ya sempat diganggu aja gitu sama penunggu villa. Kalau nolongin orang kesurupan Ji bisa ya? Ya, nah itu kan kadang tuh banyak ini tuh, banyak apa namanya ceritanya tuh. Oh ya. Ya kan? Ya ini salah satu cerita juga sih di sekolah SMK. Oh pas di SMK ya? Yang tadi pertama kali ngomong nih. Abis kejadian yang kayak gitu kan ngerasa makin pikir aja cuma bisa, oh ada dia bisa ngeliat. Sampai akhirnya sekolah itu ngadain pengukuhan ekskul untuk seluruh ekskul. Pengukuhan ekskul, kita ceritanya udah jadi senior nih, udah jadi senior kelas 3 gitu, ngadain lah pengukuhan ekskul. Dibagi dong, ekskul ini nanti posnya di sini ya, posnya di sini ya. Nah kita ngadain pengukuhan ekskul tuh malam, jadi dari ada habis maghrib ada ritualnya lah, apa pembukaan lah segala macam gitu. Udah bilang sama yang temen Jini nih yang kayak ketua OSIS atau ketua yang mimpin ekskulnya, pas banget acara itu dibuka pas mau maghrib, sore mau maghrib ada acara pecah kendi ceritanya. Ya dari situ mulai ya tuh, ada acara pecah kendi. Gitu dadah jangan dipecahin, udah nggak usah pakai ginian gitu ya, doa aja gitu kan, kasih kan ya doa aja gitu. Nggak, tetap ya nggak sakral dong, biasa perdebatan orang ya kita ya nggak ini dong ya. nggak seru lah, apalah segala macam. Pas mau dipecahin gitu masih ya udah deh terserah deh, ngikutin suara terbanyak deh ya, semoga nggak kenapa-napa, kita udah baca doa ini lah ya udah kan nanti kita mutusin untuk baca doa, ya udah serahin aja ke Tuhan. Ikut aja sampai akhirnya pas mau acara pecah kendi itu ngangkat itu setan tiba-tiba kayak udah pada keluar aja dari sekolah. Pas kendi cuma baru diangkat doang, belum dipecahin, kayak mungkin kayak langsung kayak pada muncul semuanya gitu kan, nunjukin mukanya. Nah Nji dada lagi dong, jangan dipecahin, jangan, udah nggak usah gitu.